Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada pertemuan hari ini kita menggunakan sistem e-learning, yaitu dengan metode video record yang nantinya bisa saudara lihat di channel YouTube sesuai dengan link yang akan saya masukkan ke dalam portal e-learning. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai teori untuk evaluasi dalam hukum perdata maupun hukum acara perdata yang telah saudara pelajari semester sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melihat apa itu perbuatan melawan hukum dan kontestasi. Nah, kita bisa lihat bahwa perbuatan melawan hukum itu diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata, di mana mendefinisikan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian ada 4 unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum, yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian. Artinya adalah apa perbuatan yang dianggap melanggar melawan hukum tadi, apakah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian atau tidak, dan bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dan terutama antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan. Nah, sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau yang melanggar hak subjektif orang lain. Sejak tahun 1919, pengertiannya diperluas ditambah dengan melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Jadi juga mengatur kepada pergaulan di dalam kehidupan bermasyarakat, sama terhadap harta benda milik orang lain, apakah disegerain ataupun dirusak oleh orang lain. Oleh karena itulah, kini mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut jurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan atau tidak berbuat yang memenuhi kriteria. Yang pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Artinya bahwa dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dan tidak ada ketentuan ataupun yang mengharuskan si pelaku bebas melakukan sesuatu perbuatan. Yang kedua, melanggar hak subjektif orang lain. Nah, yang berkaitan dengan kebebasan ataupun hak-hak utama yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian melanggar kaedah tata susila, ini berkaitan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, apakah ditentukan atau tidak.
kemudian bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Keempat kriteria tersebut menggunakan kata atau dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah dipenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum. Jadi tidak seluruhnya keempat kriteria tadi harus dipenuhi, tetapi apabila salah satunya telah masuk dia, maka telah bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Masih diperlukan syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan penggugat terancam, bahwa kepentingan penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar, bahwa tidak terdapat alasan benar menurut hukum. Nah, ini untuk menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum apa tidak, harus ada beberapa syarat-syarat tersebut. Dengan penggugat melanggar kepentingan penggugat, kemudian hak penggugat yang dilindungi oleh undang-undang dilanggar oleh si pelaku, atau tidak ada alasan benar menurut hukum atas tindakan yang dilakukan oleh si pelaku. Melanggar hak subjektif orang lain menurut adalah hak subjektif, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum yang diberikan kepadanya demi kepentingannya, meliputi hak-hak kebendaan, hak-hak pribadi, dan hak khusus. Hak pribadi misalnya kebebasan, kehormatan, dan nama baik. Hak khusus misalnya hak penghunian dari si penyewa dan sebagainya. Yang mengandung arti bahwa ini sama dengan hak-hak asasi manusia yang dilanggarnya. Mengenai unsur kerugian pada perbuatan melawan hukum, pada asasnya semua kerugian material yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum harus diganti, meliputi baik kerugian yang nyata derita maupun kerugian karena kehilangan yang diharapkan. Namun dalam beberapa hal dibatasi oleh undang-undang. Ganti rugi harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan. Bila mana mengenai kematian, maka satu-satunya ganti rugi yang dapat dituntut adalah hilangnya nafkah hidup bagi orang yang ditinggalkan yang lazimnya diderita dari yang meninggal dunia. Jadi dalam arti kata bahwa dalam perbuatan melawan hukum ini bisa meminta ganti kerugian material maupun imaterial. Apa itu material? Itu kerugian yang nyata, yang real, yang harus diganti oleh si pelaku. Dan kerugian real yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan kerugian imaterialnya adalah hilangnya sesuatu yang diharapkan. Misalnya keuntungan dan lain sebagainya. Dan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seorang, misalnya ataupun mengakibatkan kematian, maka kerugian material itu dimungkinkan untuk dimintakan di persidangan. Kerugian imaterial dibatasi pasal 1333
1371 dan 1372. Selain penggantian biaya penyembuhan, juga dapat dituntut kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat. Dinilai juga menurut hukum, menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Tuntutan harus dirinci secara jelas. Pada dasarnya, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian. Dalam hal si korban meninggal dunia, sesuai ketentuan pasal 13 yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian adalah suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban yang lagi mendapat nafkah dari si korban. Nah, inilah pihak yang dapat mengajukan ganti kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dalam hal korbannya meninggal dunia. Manakala pihak yang dirugikan adalah anak belum dewasa, tuntutan ganti rugi diajukan oleh orang tua atau walinya. Tuntutan dapat diajukan terhadap si pelaku. Selain itu, menurut pasal 1367 juga ada pertanggungan jawab dalam kualitas tertentu yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Nah, bentuk tuntutan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa ganti rugi dalam bentuk barang, dikembalikan keadaan semula, ditiadakan akibat dari perbuatan melawan hukum. Ya. Jadi bisa dalam bentuk barang, kemudian dalam dikembalikan keadaan semula, dan sebagainya. Ya. Ini tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan. Misalnya dinilai bahwa dia harus mengganti dengan barang yang sama, ataupun dia diperintahkan untuk mengembalikan posisi yang dirusak, misalnya ke dalam keadaan semula. Dan hal ini tidak mungkin bisa dilakukan. Nah, jadi ketika perbuatan melawan hukum itu dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan karena sulit untuk membuktikan yang namanya unsur kesengajaan dari perbuatan melawan hukum. Yang dilihat dalam hukum perdata nantinya adalah apakah hal tersebut menimbulkan kerugian atau tidak. Apakah ada perjanjian sebelumnya. Begitu. Ini nantinya berkaitan dengan tugas kelompok yang akan saudara kerjakan. Dengan apakah telah memenuhi unsur-unsur tadi atau tidak. Dalam praktek, manakala ada bantahan tentang adanya kompensasi, maka hakim harus mempertimbangkan bagaimanakah sebenarnya segi-segi hukum perjanjian mengatur suatu perjanjian
yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam relevansinya dengan keseluruhan bukti yang diajukan oleh para pihak dan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh mereka. Sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apakah benar pihak tersebut telah melakukan prestasi dan ataukah memang prestasi dimaksud tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh mereka berhubung dengan adanya suatu keadaan musik dalam hubungan hukum yang terjadi di antaranya para pihak hingga para pihak yang ini dapat melihat daripada bukti-bukti yang ada. Untuk menentukan apakah tindakan salah satu pihak adalah suatu perbuatan investasi yang merugikan pihak lainnya, tentunya selain diperhatikan unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu prestasi, yang utama adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik yang seimbang antara suatu pihak selaku orang yang telah ditunjuk untuk melakukan perbuatan tertentu. Apakah telah melaksanakan tugasnya dengan itikat baik dan harus bertanggung jawab dalam hubungannya dengan tindakan pihak yang satu karena telah melakukan penolakan atau perbuatan yang telah dilakukan pihak lain tersebut. Jadi adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang. Ini dulu definisi daripada prestasi, ya kan? Bagaimana cara menentukan perbuatan tersebut perbuatan melanggar hukum atau prestasi. Jadi hakim harus menyimpulkan apakah telah dapat dibuktikan tentang adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dengan demikian menjadi penting dipertimbangkan bagaimanakah sesungguhnya yang dimaksud dari perjanjian yang telah dilakukan para pihak tersebut, dan juga prestasi, dan juga apakah salah satu pihaknya telah memenuhi dan ataukah sama sekali belum memenuhi prestasinya terhadap pihak lainnya. Oleh karena itulah fakta-fakta yuridis yang tertetap di persidangan tersebut seharusnya dikaji dengan mempertimbangkan prestasi pihak tersebut dinilai suatu kewajiban dan janjinya atau sebagai syarat, dan hal tersebut tentunya akan membawa akibat hukum yang berbeda dalam menilai tindakan para pihak. Yang pertama, dalam hal tindakan pihak tersebut dipandang sebagai kewajiban, maka tentunya pihak tersebut dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Dalam hal tindakan pihak tersebut dipandang sebagai syarat, maka tentunya pihak tersebut tidak dapat dituntut selama pihak lainnya memenuhi semua kewajibannya. Selama mengalami prestasi, maka perlu dipandang pula aspek hukum dalam prestasi tersebut. Yang pertama, perjanjian tetap ada debitur harus memberikan kontribusi supaya kreditur. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur halangan itu diambil setelah debitur uang prestasi, kecuali
bila ada tunjangan atau kesalahan kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 12 anak 6 KUA Perdata. Nah, pasal 1246 ganti kerugian dalam prestasi ada 3, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata telah dikeluarkan oleh pihak kerugian karena berdasarkan barang-barang punyaannya satu pihak yang diakibatkan oleh pihak. Bunga yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditor apabila kreditor tidak lalai. Kemudian rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang kepunyaan satu pihak yang diakibatkan oleh pihak lainnya. Bunga itu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditor apabila debitur tidak lalai. Jadi bunga sesuai dengan peraturan BI yaitu 6% per tahun. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, bagaimana perbedaan antara PMH dan uang prestasi? Kita bisa lihat dari sumber hukum. Yang pertama, PAI menurut pasal 13, PMH menurut pasal 365, sedangkan uang prestasi berdasarkan pasal 1243. Timbulnya hak menuntut ada. Kalau PMH hak menuntut dan terjadi karena PMH tidak sering somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi. Kemudian KUA Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Nah, dengan KUA Perdata telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut serta jenis dan jumlah ganti rugi yang ditetapkan. Baik, jadi demikian untuk materi pada hari ini. Silakan apabila ada pertanyaan diajukan di dalam learning masing-masing. Kemudian selamat melaksanakan aktivitas kembali. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.